Langit Seoul sore itu berwarna kelabu, seolah mencerminkan hati Han Ji-woo, seorang perempuan berusia 26 tahun yang baru saja kehilangan pekerjaannya di sebuah perusahaan desain interior. Duduk di halte bus, Ji-woo menatap ponselnya yang penuh dengan notifikasi penagihan kartu kredit. Hidupnya sudah terasa berat sejak ayahnya meninggal 3 tahun lalu, meninggalkan ia dan ibunya dengan utang yang menumpuk. Namun di balik kesulitan itu, Ji-woo memiliki satu pelarian kecil, musik. Ia sering bernyanyi di jalanan Gangnam untuk sekadar mendapatkan uang receh dan melupakan pahitnya kenyataan. Malam itu, saat ia menyanyikan lagu balada penuh emosi, langkah seseorang berhenti di depannya. Seorang pria berjas hitam, berwajah tampan, dengan sorot mata tajam namun teduh. Ia menonton Ji-woo bernyanyi hingga lagu usai, lalu meletakkan selembar uang 50.000 won ke dalam kotak gitarnya. "Suaramu menyembuhkan luka," ucap pria itu. Singkat Ji-woo hanya tersenyum canggung. Ia sudah terbiasa menerima pujian basa-basi. Namun, ada sesuatu pada nada suara pria itu yang membuat dadanya bergetar. Pria itu memperkenalkan diri. Kang Min-ho, pewaris muda dari Kang Group, salah satu konglomerat terbesar di Korea. Sejak pertemuan itu, hidup Ji-woo perlahan berubah. Min-ho mulai sering datang, mendengarkannya bernyanyi, lalu menawarkan kopi atau sekadar mengajaknya mengobrol. Ji-woo, yang biasanya menjaga jarak dari orang asing, kali ini justru merasa aman di samping pria itu. Suatu malam, setelah selesai bernyanyi, Min-ho membawanya ke restoran kecil di tepi sungai Han. "Kau tidak pantas hidup begini," katanya, sambil menatap Ji-woo dengan serius. "Aku bisa membantumu. Kau punya bakat besar. Bergabunglah dengan perusahaan musikku. Aku akan menjadikanmu penyanyi." Ji-woo terdiam. Baginya, tawaran itu terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun di mata Min-ho, tidak ada tanda-tanda kebohongan. Ia tulus. Maka, untuk pertama kalinya, Ji-woo berani bermimpi lagi. Beberapa bulan kemudian, Ji-woo debut sebagai penyanyi pendatang baru. Lagu-lagunya melankolis, penuh emosi, dan langsung menyentuh hati banyak orang. Ia mulai dikenal publik, dan namanya sering masuk trending. Semua itu berkat Min-ho yang mendampinginya, mendukungnya di setiap langkah. Namun di balik semua kebahagiaan, itu ada rahasia gelap yang Min-ho sembunyikan. Di sebuah ruang rapat Kang Group, ayah Min-ho, Kang Jae-won, menatap putranya dengan dingin. "Kau benar-benar sudah gila. Berhubungan dengan gadis jalanan seperti itu? Kau pewaris perusahaan ini, Min-ho. Kau tahu apa akibatnya jika dunia tahu?" "Ayah, aku mencintainya," jawab Min-ho tegas. Namun cinta bagi keluarga Kang bukanlah sesuatu yang murni. Cinta hanyalah alat tawar-menawar, sesuatu yang bisa menguntungkan atau menghancurkan. Seiring waktu, gosip tentang hubungan Ji-woo dan Min-ho mulai beredar di media. Netizen berkomentar sinis. Siapa dia? Hanya pengamen jalanan yang naik karena uang Kang Group. Popularitas Ji-woo yang tadinya indah mulai ternoda skandal. Ji-woo mencoba bertahan, namun komentar kebencian itu menusuk hatinya. Ia mulai bertanya-tanya, apakah cintanya dengan Min-ho benar-benar bisa bertahan menghadapi dunia? Malam itu, di apartemen Ji-woo, Min-ho menggenggam tangan kekasihnya erat. "Aku janji akan melindungimu. Apapun yang terjadi, jangan tinggalkan aku." Namun jauh di dalam hatinya, Ji-woo merasakan firasat buruk. Cinta yang ia kira penyelamat, perlahan berubah menjadi jebakan. Beberapa bulan setelah debutnya, Ji-woo berada di puncak popularitas. Namun kebahagiaan itu tidak bertahan lama. Tekanan dari media, kebencian netizen, dan intrik keluarga Kang semakin menghimpit. Salah satu musuh terbesarnya adalah Choi Soo-jin, mantan tunangan Min-ho yang ditetapkan oleh keluarga Kang sejak kecil. Soo-jin adalah putri keluarga konglomerat, lain, cantik, cerdas, dan kejam. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa posisinya digantikan oleh seorang gadis miskin. Suatu hari, Soo-jin menemui Ji-woo di ruang latihan. Dengan senyum sinis, ia berkata, "Kau pikir cintamu bisa melawan dunia, Han Ji-woo? Min-ho hanya akan bertahan denganmu sampai ia lelah.
Setelah itu, kau akan dibuang. Kau hanya batu loncatan. Kata-kata itu menusuk hati Jiwoo, tapi ia mencoba tidak mempercayainya. Ia ingin percaya bahwa Minho berbeda. Namun kenyataan mulai menunjukkan sisi gelapnya. Kang Jae-won, ayah Minho, mengatur sebuah jebakan. Ia menyuap wartawan untuk menyebarkan berita bahwa Jiwoo menerima hadiah berupa apartemen mewah dan mobil dari Minho, seolah ia hanya wanita simpanan. Berita itu meledak di internet. Fans yang dulu mendukungnya kini berbalik mencaci maki. Di tengah badai itu, Jiwoo hanya punya Minho sebagai tempat bersandar. Namun Minho sendiri mulai dilema. Tekanan dari keluarganya semakin keras. Kang Jae-won mengancam akan mencopotnya dari posisi pewaris jika ia terus bersama Jiwoo. Jiwoo menatapnya dengan mata basah. Kau percaya padaku, kan? Aku tidak bersama denganmu karena uang. Aku mencintaimu. Minho meraih wajah Jiwoo dan menciumnya. Aku tahu, aku tidak akan meninggalkanmu. Namun kata-kata itu ternyata hanya janji rapuh. Beberapa minggu kemudian, Jiwoo menemukan Minho duduk di restoran bersama Sujin. Mereka terlihat dekat, bahkan tertawa bersama. Hatinya hancur. Ia mencoba percaya itu hanya pertemuan bisnis, tetapi rasa cemburu dan takut semakin menelannya. Di malam yang sama, ia menerima pesan anonim. Kau hanyalah alat. Minho akan segera kembali pada Sujin. Bersiaplah ditinggalkan. Air mata Jiwoo jatuh tanpa bisa ditahan. Ia mulai mempertanyakan segalanya. Apakah cintanya benar-benar tulus? Ataukah hanya mimpi manis yang sebentar lagi akan berakhir? Hari-hari berikutnya, Jiwoo merasa Minho semakin menjauh. Teleponnya jarang dijawab, pesannya sering dibalas singkat. Dunia yang tadinya berwarna karena cinta, kini mulai runtuh sedikit demi sedikit. Malam itu, ia kembali bernyanyi di tepi jalan, tempat di mana semua ini bermula. Suaranya bergetar, penuh luka. Orang-orang yang lewat berhenti, merasakan kesedihan mendalam dalam nyanyiannya. Namun di kejauhan, seorang pria bersetelan hitam memperhatikannya. Bukan Minho, melainkan Jung Hyun, tangan kanan Kang Jae-won. Dengan senyum tipis, ia berbisik pada dirinya sendiri. Pertunjukan ini akan segera berakhir. Cinta kalian hanya akan membawa kehancuran. Dan di sanalah awal dari tragedi yang sebenarnya dimulai. Hujan deras mengguyur Seoul malam itu, seolah langit ikut menangis atas cinta yang mulai runtuh. Jiwoo duduk di kamar apartemennya, menatap layar televisi yang menayangkan berita tentang pertunangan resmi antara Kang Minho dan Choi Sujin. Gambar, Minho tersenyum di samping Sujin terpampang jelas. Kata-katanya kepada wartawan terdengar menusuk hati Jiwoo. Pernikahan ini adalah keputusan keluarga, dan aku menerimanya dengan tulus. Aku harap semua orang bisa mendukung. Tubuh Jiwoo gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Semua janji manis, semua pelukan hangat, semua kata cinta yang ia yakini, ternyata hanya ilusi. Minho menyerah. Ia memilih dunia dan kekuasaan, bukan dirinya. Jiwoo berlari keluar, membiarkan hujan membasahi tubuhnya. Ia ingin menjerit, namun suaranya tercekat. Jalanan yang penuh cahaya neon terasa begitu asing, begitu dingin. Beberapa hari setelah pengumuman itu, Jiwoo menghilang dari dunia hiburan. Ia membatalkan semua jadwal, menutup diri dari media, dan bahkan mengabaikan panggilan Minho yang mencoba menjelaskan. Namun apa gunanya penjelasan? Kenyataannya sudah jelas. Cinta mereka kalah. Di sisi lain, Minho sendiri tidak benar-benar bahagia. Pertunangan dengan Sujin adalah hasil tekanan ayahnya, bukan pilihannya. Namun ia terlalu lemah untuk melawan. Setiap kali ia mencoba menghubungi Jiwoo, yang ada hanya keheningan. Dia membenciku sekarang, gumam Minho di kamarnya, wajahnya tampak lebih tua karena beban yang ia pikul. Malam itu, Jiwoo kembali ke tepi Sungai Han. Tempat pertama kali Minho membawanya makan setelah bernyanyi. Tempat itu kini penuh kenangan yang menyakitkan.
Ia duduk di bangku, memandang air sungai yang berkilau di terpa lampu kota. Aku bodoh, bisiknya pelan. Mengira cinta bisa melawan segalanya. Di belakangnya, langkah kaki terdengar. Ji-woo menoleh, dan matanya membesar saat melihat Min-ho berdiri dengan payung hitam. Wajah pria itu basah oleh hujan, entah karena air atau air mata. Ji-woo, suaranya parau. Aku minta maaf. Aku tidak punya keberanian melawan ayahku. Tapi kumohon, jangan tinggalkan aku. Aku masih mencintaimu. Ji-woo menatapnya lama, matanya merah. Cinta? Kau menyebut ini cinta, Min-ho? Kalau kau benar-benar mencintaiku, kau tidak akan berdiri di samping wanita lain dengan senyum itu. Min-ho mencoba mendekat, tapi Ji-woo mundur. Kita sudah selesai. Jangan cari aku lagi. Kata-kata itu bagaikan belati menusuk dada Min-ho. Ia terdiam, membiarkan Ji-woo pergi meninggalkannya sendirian di bawah hujan. Beberapa minggu kemudian, dunia dikejutkan oleh berita tragis. Han Ji-woo ditemukan tak sadarkan diri di apartemennya karena overdosis obat tidur. Rumor segera menyebar. Tekanan dari media, kebencian publik, dan skandal cintanya dengan Min-ho membuatnya putus asa. Min-ho berlari ke rumah sakit dengan panik. Saat melihat tubuh Ji-woo terbaring lemah di ranjang putih, wajahnya pucat, ia merasakan kehancuran yang tak pernah ia bayangkan. Ji-woo, bangunlah, kumohon, bisiknya sambil menggenggam tangan wanita itu. Air matanya jatuh deras, membasahi selimut, namun Ji-woo tetap terpejam. Dokter mengatakan kondisinya kritis, tipis antara hidup dan mati. Di ruang tunggu, Min-ho berhadapan dengan ayahnya Kang Jae-won. Lihat akibatnya. Semua ini karena pilihanmu. Kalau kau ingin menyelamatkan perusahaan, tinggalkan dia. Untuk pertama kalinya, Min-ho menatap ayahnya dengan kebencian. Ayah, kau sudah menghancurkan segalanya. Bahkan jika Ji-woo meninggal, aku tidak akan pernah memaafkanmu. Beberapa hari kemudian, Ji-woo akhirnya membuka mata. Namun tubuhnya lemah dan senyumnya samar. Min-ho ada di sampingnya, memegang tangannya erat. Kenapa kau menyelamatkanku? Tanya Ji-woo lirih. Aku tidak ingin hidup lagi. Karena aku tidak bisa hidup tanpamu, jawab Min-ho dengan suara bergetar. Aku akan melawan semuanya, Ji-woo. Demi kita, aku janji kali ini aku tidak akan menyerah. Namun Ji-woo hanya tersenyum pahit. Janji? Kau tahu janji apa artinya bagiku sekarang? Hanya kata-kata kosong. Air mata Min-ho jatuh lagi. Ia tahu ia sudah terlambat. Luka di hati Ji-woo terlalu dalam untuk sembuh hanya dengan cinta. Malam terakhir mereka, Ji-woo meminta sesuatu. Bawa aku ke tepi sungai Han sekali lagi. Aku ingin melihat lampu kota bersama denganmu. Min-ho menggendongnya keluar rumah sakit dengan hati-hati, membawanya ke tepi sungai. Ji-woo bersandar di bahunya, menatap cahaya gemerlap di kejauhan. Indah sekali, bisiknya pelan. Andai hidup bisa sesederhana ini. Ji-woo, Min-ho memeluknya erat. Aku mencintaimu. Selamanya. Ji-woo tersenyum tipis, lalu menutup matanya. Tubuhnya menjadi ringan, napasnya melemah, dan dalam pelukan Min-ho, ia pergi untuk selamanya. Keesokan harinya, berita tentang kematian Ji-woo mengguncang Korea. Dunia hiburan berduka, para penggemar menangis, dan media membicarakan kisah tragisnya tanpa henti. Di pemakamannya, Min-ho berdiri membisu. Hatinya hancur, matanya kosong. Ia menatap nisan Ji-woo dengan tangan gemetar. Maafkan aku, karena cintaku, kau berujung pada kehancuran. Dan di sanalah cinta mereka berakhir. Bukan dengan kebahagiaan, melainkan dengan tragedi yang akan selalu membekas. Cinta berujung kehancuran.